Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hampir 100 yang bergabung dalam acara kultum setiap hari Rabu dan Kamis ya. Dan alhamdulillah hari ini di awal bulan September kebetulan Ustadz sebagai pembimbing yang akan memberikan materi kultum pada bulan September ini dari kelas 9A dan ada sebagian dari kelas 9B. Dan insya Allah yang akan menyampaikan kultum pada hari ini adalah yang pertama Saudara Asman An-Naqi dari kelas 9A dengan tema mengatur waktu dengan baik dengan amal soleh agar tidak merugi. Kemudian yang kedua insya Allah akan disampaikan oleh Muhammad Zainal Arifin dengan tema pentingnya mempelajari ilmu fikih. Baiklah, kita berikan kesempatan kepada saudara kita Asman An-Naqi untuk menyampaikan pidato kultumnya. Kepada saudara Asman An-Naqi kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Puspitra Madinatul Ilmi, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah Dewan Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul yang insya Allah di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam telah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang diterangi oleh iman, Islam dan ihsan. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan kultum kepada hadirin semua dengan tema mengatur waktu dengan baik dengan amal soleh agar tidak merugi. Yang terpenting, kita perlu ketahui bahwa setiap detik waktu yang sudah kita lewati mustahil dapat diganti. Setiap menit dan jam yang sedang kita lewati mustahil dapat diperpanjang. Setiap pekan, bulan, dan tahun yang kita lewati mustahil dapat diulangi lagi. Setiap waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah dapat diganti dan diulangi. Itulah sunatullah dalam kehidupan dunia ini. Beruntunglah orang yang kualitas keimanan dan amal soleh mereka pada hari ini lebih baik dari hari kemarin. Rugilah orang-orang yang kualitas iman dan amal soleh mereka pada hari ini sama dengan hari kemarin. Celakalah orang-orang yang kualitas iman dan amal soleh mereka pada hari ini lebih rendah dan lebih sedikit dari hari kemarin. Punya keberadaan kita manusia hidup di dunia itu hanya terbagi dua, manusia sukses dan manusia gagal. Jika kita mampu menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk selalu meningkatkan keimanan, ilmu, amal soleh, hidup dan dakwah di jalan Allah, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Namun sebaliknya, jika kita gagal memanfaatkan waktu yang kita lewati untuk memperkuat keimanan, memperbanyak ilmu, amal soleh, aktivitas dakwah, dan mengoptimalkan kinerja kita sehari-hari, maka ia dipastikan akan menjadi orang yang merugi di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Sebab itu waktu itu sangat mahal harganya dan bahkan lebih mahal dari dunia dan seisinya. Salah dalam mengatur waktu bisa berakibat kerugian besar di dunia dan di akhirat. Allah menjelaskan dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi maka sesungguhnya manusia itu pasti dalam keadaan merugi, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, dan mereka saling bertausiah, saling menasihati dengan kebenaran dan saling bertausiah dengan kesabaran. Waktu bagi orang beriman seperti kita
adalah anugerah Allah yang tak ternilai harganya. Namun waktu juga bisa jadi sebab malapetaka jika disia-siakan begitu saja dan dapat dimanfaatkan untuk membina keimanan, cari ilmu, meningkatkan amal soleh, menjalankan kehidupan secara baik, saling menebarkan kebaikan, dan berbagai aktivitas saling menasihati. Oleh sebab itu, Allah sering bersumpah atas nama waktu seperti demi masa, demi malam dan siang. Semua ini mengisyaratkan bahwa mahalnya itu tanpa waktu mustahil kita dapat hidup di dunia ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tepat 7 menit ya, dengan diawali dari Ustadz tadi. Berarti dari Asman An-Naki kurang dari 7 menit ya. Ya, tidak apa-apa dari 7 menit ya, cuman upayakan jangan kurang dari 7 menit. Alhamdulillah, nanti Ustadz berikan koreksinya di akhir ya. Kemudian dari yang selanjutnya kita minta kepada Saudara Muhammad Zainal Arifin yang insya Allah akan menyampaikan pidato dan kultumnya tentang masalah pentingnya mempelajari ilmu fikih. Kepada Saudara Muhammad Zainal Arifin kelas 9A dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Citra Madinatul Ilmi, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, Dewan Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan karunia kita dapat berkumpul yang insya Allah di Mid Barokah ini. Selawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawakan kita dari menuju jalan yang terang menderang dan nur. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kultum kepada hadirin semua tema pentingnya mempelajari ilmu fikih. Tentu saja harus ada sebuah metodologi yang ilmiah dan baku serta disepakati oleh umat Islam sepanjang zaman. Dan metodologi itu ilmu fikih. Fikih disiplin keilmuan dalam agama Islam telah berhasil menjelaskan dengan jelas dan tepat tentang hukum-hukum yang terkandung pada setiap potong ayat dan hadis yang jumlahnya ribuan. Dengan menguasai disiplin ilmu fikih, maka ajaran agama Islam bisa dipahami dengan benar. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu mengajarkannya. Namun akan terjadi sebaliknya jika memahami ajaran Islam hanya berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah saja dan mengabaikan ilmu fikih. Maka yang terjadi yaitu penyelewangan terhadap makna yang terdapat dalam sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis, khususnya ayat dan hadis yang mengandung implikasi hukum. Di dalam salah satu contoh bahwa ilmu fikih adalah alat yang sangat penting untuk memahami ajaran Islam dengan benar adalah dalam memaknai ayat-ayat hukum yang terdapat pada Al-Quran maupun hadis. Hukum dalam kitab-kitab hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaika wa rahqashu laha masata'a bifatu manhum an yadilaka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurwanaka min sayyi wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wal almaka mala taknu ta'lamu wa kana fadlullahi alaika azim. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah
as-sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu sangat besar. An-Nisa ayat 113. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, karena manusia adalah tempat salah dan juga lupa. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Zainal Arifin dan juga kepada Saudara Asman An-Naqi yang telah menyampaikan materi kultumnya. Kemudian di sini Ustaz memberikan sedikit tanggapan dan masukan-masukan ya. Pertama, untuk Asman An-Naqi dengan tema mengatur waktu dengan baik dengan amal soleh agar tidak merugi ya. Alhamdulillah isi materinya sudah bagus dan sudah dipersiapkan sebelumnya, teksnya, kemudian juga latihan audionya juga sudah dikirimkan kepada Ustadz sebelumnya ya. Alhamdulillah bagus ya. Rasanya masalah penyampaian ya. Masalah penyampaian, Ustadz mengingatkan kepada semuanya ya, bukan hanya kepada Asman An-Naqi dan Zainal Arifin saja, tetapi kepada semua yang akan tampil besok-besok, agar kalian kesannya tidak seperti membacakan teks ya, tetapi bagaimana itu berpidato ya. Jadi tidak seperti pembawa acara atau pembaca berita ya, tetapi adalah orang yang berpidato di hadapan umum. Jadi diupayakan agar dihafal sebelumnya. Kalaupun melihat teks, ya itu hanya sekali saja, ya sekali saja. Jadi nanti ya sekali melihat, sesekali tampil ke layar ya. Nah nanti kedepannya lebih banyak di hadapan kamera saja ya, tidak banyak melihat catatan ya. Ya, catatan itu mengingatkan aja. Nah, itu. Jadi harus banyak diulang, dihafal ya. Itu. Kemudian alhamdulillah tadi sudah lumayan ya. Kemudian untuk M. Zainal Arifin ya tentang pentingnya mempelajari ilmu fikih. Nah, tadi disampaikan ya seakan-akan pentingnya mempelajari ilmu fikih itu tadi berkaitan dengan metodologi untuk menggali hukum Islam ya. Jadi diperlukan mempelajari ilmu fikih. Jadi kalau tidak mempelajari ilmu fikih nanti akan kacau pemikirannya katanya ya. Tidak cukup hanya sekedar Al-Qur'an dan hadis saja ya, tapi memerlukan ilmu fikih. Ya di sini sudah bagus ya. Cuman untuk apa namanya pentingnya mempelajari ilmu fikih ini bukan sekedar penting lagi ya, tetapi wajib dari segi hukum agama. Nah, jadi di atas dari penting lagi, wajib. Kenapa wajib ini? Kalau tidak mempelajarinya, tidak menuntut ilmunya, maka akan berdosa. Jadi bukan hanya kepentingan-kepentingan untuk metodologi dalam memahami hukum Islam saja ya, tetapi lebih kepada kewajiban agama. Ya. Maka nanti ketika mencari materinya ya dipilih-pilih ya. Jangan apa yang didapat di Google 100% diambil, tapi harus ditambahkan, dikurangi ya. Kemudian dicari lagi dalil-dalilnya juga ya. Nah, tadi sedikit koreksi masalah pembacaan ayat ya. Saya sudah ingatkan di awal sebenarnya sebelumnya ya. Tolong koreksi lagi ayatnya. Ya. Walau la fadlullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ayatnya yang ujungnya wa kana fadlullahi alaika azima ya. Jangan wa kana fadlullahi alaika azimun ya. Azima. Jangan sampai salah membaca ayat Al-Qur'annya. Karena ketika kita salah nanti ketahuan orang ya. Jadi sudah bisa dinilai sama orang. Oh, ini baca Al-Qur'annya salah. Ya, apalagi salah harokatnya ya. Ini harus betul-betul diperhatikan. Wa kana fadlullahi alaika azima. Nah, itulah beberapa koreksi dari Ustadz ya. Kemudian sebenarnya
yang lebih pas ayatnya dan hadisnya ketika masalah pentingnya mempelajari ilmu fikih, ayat yang berkenaan dengan masalah wajibnya menuntut ilmu, ya. Misalnya falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid din, ya. Surah At-Taubah ayat berapa itu? Ya. Mengapa tidak berangkat saja sekelompok? Jadi tidak semuanya, ya. Tidak semuanya harus berangkat ke medan juang. Kenapa kata Allah tidak berangkat sebagian kelompok dari mereka untuk menuntut ilmu, untuk memahami agama, yatafaqahu fid din. Nah, di situ adalah kaitannya dengan masalah fikih, karena fikih itu artinya adalah memahami, ya, memahami hukum-hukum agama. Nah, itu ayat yang utamanya, ya, surah At-Taubah ayatnya ketelupaan nih. Ayatnya ayat berapa itu? Nah, itu ya ayat yang pertamanya itu surah At-Taubah yang sangat penting. Kemudian yang kedua lagi adalah hadis Rasulullah yang mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, siapa yang dikehendaki Allah agar dia mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan orang tersebut dalam masalah agama. Nah, ini berkaitan dengan masalah fikih, ya, salah paham agama. Nah, itu dalil-dalil penting, ya, yang berkaitan tentang masalah fikih. Ya, cuman kita karena terbatas dengan waktu, jadi mencari materi yang sedapatnya saja, ya. Tetapi ala kulli hal, alhamdulillah penampilan pada kesempatan hari ini sudah lumayan bagus, ya, meskipun waktunya masih kurang dari 7 menit, ya. Kurang dari 7. Yang tadi Asman An-Naki sekitar 5 atau 6 menit, ya. Kemudian Zainal Arifin sekitar 4 menitan sampai 5 menitan, ya, masih kurang, ya. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya, ya, lebih bagus lagi dan diupayakan dihafal sebelumnya, ya. Jadi Ustadz ingatkan yang akan tampil besok, ya, Muhammad siapa, Rehan, dan siapa itu salah satunya, Muhammad Raufif, ya, agar hari ini mengumpulkan tagnya ke Ustadz, ya, kalau bisa sebelum-sebelumnya sudah dikumpulkan. Kemudian latihan juga dengan merekam audionya. Jadi ini perlu Ustadz dengarkan dulu sehingga bisa Ustadz koreksi di mana salah benarnya, kemudian di mana cara memperbaikinya, sehingga kalian ketika tampil sudah optimal, bahkan bisa hafal tanpa melihat teks, ya. Nah, ini yang jadi harapan ke depannya, ya. Ini untuk semuanya, ya. Mudah-mudahan lebih bagus lagi, ya, penampilan besok, ya. Saya ingatkan dulu, ya, agar mengirimkan teksnya dan audionya hari ini, ya, yang grup-grup yang masuk dalam bimbingan Ustadz, ya. Ya, mungkin itu saja koreksian dan tanggapan dari Ustadz, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik, ya, masalah mengatur waktu dengan baik, kemudian juga masalah menuntut ilmu, ya. Ada manusia sukses dan ada manusia gagal, tadi hanya 2 katanya. Nah, dan mungkin saat kita gagal maka kita berupaya untuk menjadi sukses, bahkan merasa sukses. Jadi Ustadz punya istilah sukses sebelum sukses, yaitu orang yang merasa dirinya bisa, menganggap semua rintangan-rintangan, kegagalan itu dianggap adalah jalan untuk menuju sukses. Jadi meskipun belum sukses, insya Allah sudah tertanam sukses dalam hidupnya. Ya, begitu juga dalam latihan menyampaikan pidato dan kultum, ya, besok-besok, ya. Ya, begitu saja koreksian dan tambahan dari Ustadz. Mudah-mudahan kegiatan hari ini memberikan barokah dan juga manfaat bagi kita semua. Kita sama-sama tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Sama-sama. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan untuk siap-siap sholat zuhur karena sudah azan. Untuk siap-siap sholat zuhur berjamaah. Terima kasih Ustadz.
Terima kasih, Ustaz. Makasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Salam.